Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan surat Ali Imran yang pada pekan lalu sudah kita mulai ayat pertama sampai ayat ke-6. Berarti sekarang kita lanjut ayat yang ke-7. Harus nggih, ayat ke-7 nggih. Nah, seperti biasa kita terjemahkan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa dia Allah alladzi, zat yang anzala telah menurunkan alaika atasmu wahai Muhammad alkitab maksudnya Al-Quran, minhu darinya. Nanti ada dua cara berhenti nggih. Jadi darinya di sini darinya Al-Qur'an. Ayatun ayat-ayat muhkamatun muhkamat. Muhkamat itu yang jelas gitu ya. Jelas perintahnya, jelas maksudnya. Jadi bisa dipahami siapapun secara mudah. Hunna, dia itu, ayat-ayat muhkamat itu tadi, ummul kitabi, pokok dari Alkitab. Atau ada yang menerjemahkan dalam tafsir lain itu kebanyakan dari Alkitab. Dari kebanyakannya itu ya jelas, bisa dipahami secara langsung dengan mudah. Wa ukharu, dan yang lain, maksudnya ayat-ayat yang lain, mutasyabihat. Ya, mutasyabihat. Mutasyabih itu ya samar gitu ya, tidak terlalu jelas. Fa amma, maka adapun alladzina, orang-orang yang fi qulubihim, pada hati-hati mereka, zayghun, kecondongan. Tapi kecondongan di sini kecondongan kepada kebatilan, gitu, kepada kejelekan. Fayattabi'una, maka mereka mengikuti matasyabaha, apa yang samar, apa yang tidak jelas, minhu, darinya, dari ayat-ayat tadi. Ibtigha'a, karena mencari, al-fitnah, fitnah. Fitnah di sini nanti maknanya bisa kekufuran, bisa kesesatan. Wabtigha'a, dan karena mencari, takwilihi, takwilnya. Takwil itu ya keterangannya, bisa seperti itu. Wa ma ya'lamu, dan tidaklah mengetahui, takwilahu, takwilnya, illallahu, kecuali Allah. Warrasikhuna,
dan orang-orang yang teguh atau kokoh atau juga bisa tetap fil ilmi pada ilmu, yaquluna mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman dengannya. Kullun semua ayat muhkamat maupun ayat mutasyabih tadi min indi rabbina, dari sisi pemelihara kami atau Rob kami. Wa ma yadzakaru, dan tidaklah mengambil peringatan illa kecuali ulul albabi, orang-orang yang mempunyai akal. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati-hati kami. Jadi zaighun sama tuzigh itu dari kata yang sama. Ba'da, setelah idhadaitana, engkau menunjuki kami. Wahab lana, dan berikanlah kepada kami milladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, belas kasih, innaka, sesungguhnya engkau, antal wahhabu, engkaulah maha pemberi. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nasi, mengumpulkan manusia, liyaumin, pada suatu hari, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhlifu, dia tidak menyelisihi, al-mi'ada, janji. Sampai ayat yang ke-9 dulu. Kembali ke apa yang kita terjemahkan pada malam hari ini tadi, ayat yang ke-7. Huwaladzi anzala 'alaikal kitaba. Ini masih menerangkan tentang siapa Allah. Bahwa yang ayat ke-6 kemarin, huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah zat yang membentuk tubuh kita, menjadikan kita ini seperti ini, ya, tanpa kita memilih, tanpa kita ikut andil, gitu ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialah juga yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Jadi untuk meyakinkan bahwa Al-Quran ini memang benar-benar petunjuk bagi manusia. Yang menurunkan Al-Quran ini sama dengan zat yang dia itu membentuk kita ketika kita masih di dalam rahim-rahim ibu kita. Ketika kita belum ada, kemudian dia Allah lah yang mengadakan kita. Maka tentunya ketika kita menggunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk, ya isinya keselamatan. Isinya ya menuju ke sesuatu yang benar, gitu ya, untuk menjauhi sesuatu yang salah. Kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat yang ketiga, Allah ketika menceritakan tentang Al-Quran, dia menggunakan kata nazzala. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Yang kemarin sudah kita bahas, kalau nazzala itu turun secara pelan-pelan, terpisah-pisah. Tetapi tentang Taurat dan Injil itu dengan kata anzala, gitu ya. Karena anzala itu umumnya dipakai untuk turun yang satu kali turunan saja, gitu. Sekali turun dah, gitu ya. Awal sampai akhir. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala di sebagian ayat itu menggunakan kata nazzala
Jadi diturunkan secara pelan-pelan. Di dalam ayat-ayat lain menggunakan kata anzala, turun satu kali penurunan, gitu ya. Para ulama mereka menjelaskan bahwa ada riwayat yang menjelaskan memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini satu kali penurunan dari Lauhil Mahfudz menuju langit dunia. Baru nanti dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW itu diturunkan secara pelan-pelan. Maka kalau kita ingat di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Anzalnahu, kami menurunkannya. Anzalna itu satu kali langsung penurunan. Padahal kita tahu Allah tidak menurunkan wahyu Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar saja, gitu ya. Tapi dalam banyak hari, di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau tidak salah satunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menerangkan ya tadi bahwa dari langit dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia itu satu kali, kemudian secara satu kali di malam Lailatul Qadar itu tadi, kemudian turun pelan-pelan, sepotong-sepotong atau apa? Ya beberapa ayat tidak langsung gitu ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau nazala ketika di ayat yang dikatakan anzala itu tidak bertentangan gitu ya. Artinya dalam dari satu arah itu ya pelan-pelan penurunannya, dari Allah yang lain itu diturunkan secara satu kesatuan. Nah, kemudian pada kata minhu ada ulama yang membaca berhenti pada kata minhu. Jadi huwallazi anzala alaikal kitaba minhu. Dialah zat yang menurunkan kepadamu atau atasmu wahai Muhammad Al-Qur'an darinya Allah. Jadi kalau tadi saya terjemahkan minhu itu darinya Al-Qur'an, ada ulama yang menerangkan minhu itu darinya Allah. Yang menurunkan Allah isinya itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Atau mungkin yang lebih masyhur gini nggih, bahwa berhenti huwallazi anzala alaikal kitab, dialah zat yang menurunkan atasmu Al-Qur'an. Nah, minhu darinya Al-Qur'an itu tadi ayatun muhkamat. Jadi memang bisa dua makna. Darinya itu bisa darinya Allah, atau darinya itu ikut ayat berikutnya, darinya Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Dan muhkamat sebagaimana yang tadi sudah saya sisipkan pada penerjemahannya nggih, itu adalah ayat-ayat yang jelas. Artinya tidak bisa direkayasa atau tidak bisa dimaknai oleh orang semau mereka. Seperti apa misalnya ya perintah sholat misalnya gitu ya, atau perintah untuk puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu sudah jelas gitu ya. Jadi ayat-ayat yang memang kalau orang itu paham bahasa Arab gitu ya, itu secara langsung bisa memahami apa yang dimaknai atau yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, hunna ummul kitab, kebanyakan isi Al-Qur'an atau pokok-pokok dari isi Al-Qur'an itu muhkamat. Ini. Tapi nanti kita lihat di ayat yang lain, surat Hud ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu. Kalau di ayat ini itu bagian dari Alkitab, bagian dari Al-Qur'an itu kebanyakan muhkamat, kan gitu ya. Tetapi dari surat Hud ayat yang pertama bahwa kitabun uhkimat ayatuhu, bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab yang ayat-ayatnya itu semua diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maaf kok kesalahan iki. Para ulama mereka menerangkan kok di dalam surat Hud itu semuanya jelas gitu ya. Tapi kalau di sini itu yang jelas hanya sebagian. Mereka menjelaskan memang kalau dipelajari secara lebih lanjut itu nanti maknanya akan terlihat secara jelas. Tapi kalau orang hanya sekedar membaca Al-Quran, kemudian mencari-cari kesalahan, gitu ya, kemudian ingin mencari, wah ini bertentangan, tidak mau mempelajarinya, ya maka ayat-ayat tersebut menjadi ayat-ayat yang samar, gitu ya, yang kelihatannya tidak jelas, kemudian ada pertentangan, kemudian tidak masuk akal, gitu ya, sehingga karena dorongan hawa nafsu mereka, ada sebagian ayat yang terlihat samar. Tapi bagi orang-orang yang mau mempelajari dengan baik, itu semua ayatnya jelas. Nah kemudian bahwa di dalam surat Ali Imran tadi, sebagian ayat-ayatnya atau kebanyakan ayat-ayatnya itu jelas wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain itu samar. Nah samar, gitu ya, itu para ulama menjelaskan ayat-ayat yang ya memang harus dipahami secara lebih lanjut dengan dalil yang lain. Misalnya apa? Ayat-ayat yang mansuh, itu sebagian memasukkan dalam mutasyabih. Seperti dulu di dalam surat Al-Baqarah kita pelajari seorang wanita kalau ditinggal mati suaminya, itu di dalam suatu ayat ada keterangan 1 tahun, gitu ya. Di rumah suami itu mempunyai hak selama 1 tahun, atau wajib keluarga suami untuk merawatnya selama 1 tahun. Di ayat yang lain, gitu ya, itu cuman 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhurin wa asra. Bagi orang yang tidak suka, mereka mengatakan, wah ini bertentangan, ini tidak jelas ini Al-Quran ini, kok yang ini merintahnya 1 tahun, yang ini cuma 4 bulan 10 hari. Tetapi bagi orang yang lain, para ulama mereka mengatakan yang 1 tahun ini hukumnya mansuh, gitu ya. Awal dulu memang hukumnya seperti itu, gitu ya. Kemudian datang ayat yang lain yang mengatakan bahwa iddahnya itu cukup 4 bulan 10 hari. Misalnya seperti itu, gitu ya, ayat mutasyabih. Atau juga ayat-ayat yang bagian ulama mengatakan tentang sesuatu hal yang gaib. Ada di dalam surat Al-Baqarah, summastawa ilal ars, Allah itu bersemayam di ars. Wah, orang yang pikirannya sudah ngawur duluan itu bingung gitu, wah, ini kursi ini sepiro gitu, bentuknya seperti apa? Padahal itu tidak diperbolehkan karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana hal tersebut terjadi. Atau dalam ayat lain, gitu ya, ada di dalam neraka sebuah pohon yang namanya pohon zakum, gitu ya, sajarota zakum. Orang-orang kafir ketika mendengar pohon zakum, neraka isinya api kok bisa tumbuh pohon? Wah itu tidak mungkin ini, Muhammad ini ngawur ini, gitu ya. Nah orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, ada ayat-ayat yang samar, hal yang gaib, gitu ya, yang tidak bisa masuk akal, itu mereka pertanyakan kebenarannya. Itu termasuk ayat mutasyabih, gitu ya. Jadi entah itu ayat yang sudah terhapus, entah itu tentang ayat-ayat yang gaib, gitu ya, entah itu tentang sifat-sifat Allah yang kita sangat terbatas dalam memaknainya, gitu ya. Itu termasuk dalam ayat-ayat mutasyabih. Maka fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Maka adapun orang-orang yang dalam hatinya itu ada kecondongan untuk kesesatan, gitu ya, untuk ketidakbaikan, maka mereka mengikuti apa yang samar. Ketika ada sesuatu yang tidak masuk akal menurut mereka, mereka anggap Qur'annya salah, gitu ya. Ada ayat-ayat yang terlihat bertentangan, mereka anggap Al-Quran tidak benar, tidak mau mendalami, tidak mau memahami secara baik apa maksud dari ayat-ayat tersebut.
Nah, kenapa kok mereka tidak mau mempelajari, kok malah pilih mengikuti yang samar-samar, pilih menyalah-nyalahkan Al-Qur'an? Ibtigha al-fitnah. Karena mereka mencari fitnah. Fitnah itu secara umum di dalam Al-Qur'an itu bermakna kekufuran. Maka ketika dalam surat Al-Baqarah wal fitnatu asyaddu minal qatl gitu ya. Bukan terus kita terjemahkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan gitu ya. Fitnahnya bukan fitnah menuduh, itu bukan, tapi fitnahnya bermakna syirik, bermakna kufur. Maka di sini wal fitnah ibtigha al fitnah itu mereka mencari kekufuran. Artinya bagaimana orang itu tidak percaya dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari-cari, gitu ya. Yang kira-kira bisa diplesetke, gitu ya. Yang kira-kira bisa dijadikan bahan cemoohan, itu mereka keluarkan, mereka ingin menyampaikannya kepada banyak orang. Yang kedua, itu adalah ibtigha at-ta'wili. Mereka mencari takwilnya. Takwil itu bisa bermakna pemahaman atau keterangan. Seperti doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma alimhul kitab, kemudian apa? Kalau tidak salah lafalnya wa alimhut ta'wil, atau mungkin dengan lafal-lafal yang lain gitu. Artinya dipaham Allah berdoa kepada Allah untuk mengajarinya Al-Qur'an dan memahamkan Al-Qur'an buat sahabat tersebut. Maka takwilih kalau itu diartikan pemahaman, mereka ingin mencari-cari pemahaman yang sesuai dengan kehendak mereka, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena ada beberapa ayat yang ya bahasanya kalau orang itu tidak paham mudah untuk dipelintir gitu ya. Secara lafalnya tidak mungkin dipelintir. Karena begitu Allah menjaga Al-Qur'an ini dijaga secara langsung, banyak para hafid gitu ya. Untuk mencetak Al-Qur'an pun harus ada izin, tidak boleh sembarangan. Mau mencetak Al-Qur'an terjemahan pun teks Arabnya juga harus ada, tidak boleh hanya terjemahan saja, itu kan tidak boleh. Maka untuk mengubah Al-Qur'an ya tidak bisa, karena sudah dipatenkan, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus menjadi keimanan kita bahwa Al-Qur'an yang sekarang kita baca itu ya sama dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi kalau maknanya gitu ya, itu kan ada beberapa ayat yang mudah dipelintir. Misalnya yang beberapa tahun lalu masyhur itu ya, orang tidak perlu sholat, yang penting sudah ingat. Kenapa? Ada ayat wa aqimis sholata lidzikri gitu ya, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, nek wis eling kan ora sah sholat gitu ya, dipelintir gitu ya. Artinya ya tadi, karenanya maknanya seperti ini, kemudian dipelintir dengan kehendak dia sendiri, aku ra sholat ra apa-apa, yang penting wis eling, misalnya seperti itu. Dan orang-orang yang mendengarkannya mungkin juga kurang ilmu sehingga mengiyakannya, menerimanya begitu saja. Atau mungkin yang ngomong ya punya jabatan gitu ya, atau punya titel atau punya gelar sehingga didengarkan oleh banyak orang. Itu maksud wabtigha ta'wili, mencari pemahaman yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Atau bisa jadi takwil itu bermakna pembelokan dari sesuatu yang tampak atau sesuatu yang dohir. Jadi kan ada hukum-hukum yang tidak langsung muncul di dalam satu ayat, tapi dipahami oleh ulama hukum itu muncul karena ada dalil yang lain.
Misalnya dipermisalkan oleh ulama, idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaitonir rajim. Secara terjemah, fa idza qara'ta itu apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, maka kamu berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Padahal secara praktek kita ta'awudz sebelum atau sesudah? Sebelumnya gitu ya. Kenapa kok ayatnya itu telah, apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, kamu ta'awudlah gitu ya. Tapi kita mempraktekannya sebelum, karena diterangkan oleh Rasulullah seperti itu. Yang dilakukan oleh Rasulullah ta'awud itu sebelum membaca. Jadi takwil itu seperti itu. Jadi maknanya secara bahasa mungkin tidak seperti itu, tapi diterangkan oleh Rasulullah gitu ya. Ada dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa pengamalannya seperti ini, pengamalannya seperti itu. Karena beliaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang paling tahu bagaimana mengamalkan Al-Quran. Kalau kita kan paling mempelajari dari segi bahasa gitu ya. Taunya kata seperti ini maknanya telah, kata seperti ini maknanya akan. Tetapi yang tahu pengamalannya secara pasti yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wabtiqa takwili. Nah, tetapi yang takwili di sini bukan yang saya contohkan seperti tadi, nggih. Tapi takwil yang mereka membelok-belokkan ayat-ayat Al-Quran yang samar tadi, yang mutasyabih tadi, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tapi memang takwil itu, ulama mengatakan takwil itu ada yang yang boleh, yang sahih gitu ya. Ketika ada dalil yang lain, ada takwil yang jelek atau yang salah. Ketika hanya dimaknai sesuai dengan hawa nafsu. Tapi yang dilakukan oleh orang yang di dalam hatinya ada kecondongan kepada kejelekan tadi, zairun tadi, itu yang jelek, yang sesuai dengan hawa nafsu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang berhenti di sini. Dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah. Pemahaman ayat-ayat mutasyabih secara pasti kecuali Allah. Kenapa hanya diketahui oleh Allah? Ulama yang berhenti membacanya di kata ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidaklah tahu takwilnya kecuali Allah. Mereka yang memaknai ayat-ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang hal-hal ghaib. Jadi misalnya kita tahu ada gambaran surga begini, ada gambaran neraka begini, ada gambaran akhirat akan terjadi begini. Kan sebatas yang dikabarkan saja. Yang tahu hakikatnya nanti seperti apa hanya Allah. Kita dapat kabar misalnya dari Nabi Muhammad SAW, malaikat itu bentuknya seperti ini, besarnya seperti ini, gitu ya. Tetapi yang tahu hakikatnya hanyalah Allah. Atau tentang sifat-sifatnya, sifat Allah itu begini dan begini. Sebatas yang kita pahami, ya apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. Yang tahu hakikatnya, yaitu adalah Allah. Maka wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu pemahamannya secara pasti dari hal-hal yang gaib tadi, yang tadi misalnya ada tumbuhan di dalam neraka gitu ya. Kemudian kok orang di dalam neraka minum dengan cairan yang sangat panas kok masih hidup gitu ya. Atau di dalam jannah nanti kutufuha daniyah gitu ya. Orang-orang yang ahli jannah kalau mau metik buah-buahannya mendekat misalnya seperti itu. Itu kan ya dibayangkan kan nggih. Sulit gitu. Piye apa buahnya terbang atau dahannya mentelung gitu ya, atau pohonnya memendek gitu ya. Kita kan enggak tahu. Yang tahu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dimaknai, kalau berhenti pembacaannya jangan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi sebagian ulama mereka mengatakan atau membacanya itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil
ilmi. Jadi yang tahu takwilnya itu selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mereka teguh, kokoh gitu ya dalam masalah ilmu. Nah, ini kalau dimaknai ayat-ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang tadi yang dimansuh gitu ya, yang perlu diterangkan dengan hadis, yang seakan-akan bagi orang awam itu terlihat bertentangan gitu ya. Kalau orang-orang mau mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, tanya kepada para ulama, membaca kitab-kitab tafsir, ya mereka akan tahu bagaimana sebenarnya ayat-ayat tersebut. Maka mereka mengatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi. Yang tahu takwilnya ayat-ayat yang tadi kok seakan-akan bertentangan gitu ya. Kok ini dipahami secara bahasa kok sulit gitu ya. Ya harus belajar kepada para ulama gitu ya. Karena merekalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah untuk menerangkan ayat-ayat tersebut kepada banyak orang. Dan mereka orang-orang yang rasihuna fil ilmi tadi, mereka teguh, mereka kokoh, mereka berjuang dalam mencari ilmu, yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Apapun yang mereka temui gitu ya, itu mereka yakin bahwa Al-Qur'an ini wajib mereka imani dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama mereka mengatakan termasuk dari ayat-ayat mutasyabihat itu adalah alif lam mim gitu ya. Nun, alif lam ra, kaf ha ya ain sin kaf ha ya ain shad gitu ya. Itu termasuk dari ayat-ayat mutasyabih gitu ya. Artinya walaupun tidak diterangkan oleh Rasul gitu ya. Tidak ada keterangan secara jelas maksudnya apa ayat-ayat tersebut, tapi tetap beriman bahwa itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah bisa mengambil peringatan kecuali orang-orang yang diberi akal. Al-lub itu tidak hanya sekedar akal gitu ya. Tetapi lub itu menurut ulama sesuatu yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi bukan akal-akal, bisa matematika, bisa kedokteran, bisa ini, bisa itu, bukan. Tapi albab mempunyai lub, itu adalah sesuatu yang membedakan antara hak dan batil. Mungkin secara akademik rendah gitu ya. Mungkin secara hafalan tidak bagus. Tapi dalam kehidupan nyata bisa tahu, ini tidak baik. Ini harus saya hindari, ini maksiat, ini amal soleh, ini ada pahalanya, itu mereka bisa membedakan. Nah, untuk pemahaman Al-Quran, gitu ya, yang bisa mengambil peringatan, itu ya orang-orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tadi. Kemudian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sebagian ulama mengatakan ini doa orang-orang yang kokoh, yang teguh dalam ilmu. Atau ada yang mengatakan ini doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita agar kita tidak tersesat gitu ya. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya karena tadi kita tahu kan ya bahwa zaman semakin kesini gitu ya, semakin maju itu fitnahnya, cobaannya semakin banyak. Orang yang mencoba untuk mengubah makna-makna Al-Quran itu semakin hebat gitu ya. Dan penyebarannya kan semakin mudah. Mungkin dulu ya hanya di tempat-tempat tertentu gitu ya, komunitas-komunitas mereka. Tetapi sekarang kan bisa langsung di-share di Facebook, di-share di ini, di-share di situ gitu ya. Sehingga kalau dibaca oleh orang-orang yang masih dalam masa belajar atau ilmunya masih belum cukup, kadang-kadang bisa membingungkan, kadang-kadang bisa menyesatkan. Tapi tentu kita terus berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Walaupun kita sudah Islam, kita sudah sholat 5 waktu, kita sudah ngaji, kita sudah puasa dan lain sebagainya, kita tidak tahu nanti akhir hidup kita dalam keadaan apa, itu tidak tahu. Maka kita terus meminta Allah supaya tidak dicondongkan kepada hal-hal yang buruk gitu.
tetap bisa terus istiqomah dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berikanlah kepada kami dari sisimu ya Allah itu rahmah. Ya rahmah di sini kalau secara yang berkaitan dengan ayat doa sebelumnya ya artinya ya keteguhan, keistiqomahan, keimanan. Ini ya. Jadi rahmah di sini ya bisa secara umum segala rahmat Allah, tapi yang terpenting itu ya tadi bahwa kita tidak keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam keistiqomahan, terus dalam keimanan, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi kalau ulama mengatakan hal-hal seperti ini itu adalah tawasul dengan asma Allah gitu ya. Jadi kita bahasanya DP-nya mendekatnya dengan Allah dengan kita menyebut sifat-sifatnya. Gitu ya. Kalau kita pingin rizki ya kita menyebut antar rozak, kita maha pemberi rizki. Gitu ya. Kalau kita minta kesehatan ya antas syafi, yang engkau pemberi kesehatan gitu ya. Dan lain sebagainya. Kita mengaitkan apa yang kita minta dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Wahai Rabb kami sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Artinya ya selain kita meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, sampai nanti hari kiamat gitu ya. Kita juga minta kepada Allah bahwa kita itu diselamatkan nanti pada hari kiamat. Engkau yang memberi kami rahmat, engkau yang memberi kami hidayah, itu yang mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Artinya selamatkanlah kami pada hari tersebut. Ya. Kita sudah berusaha untuk mempelajari Al-Quran, sudah berusaha untuk mempelajari ayat-ayat dari Allah, gitu ya. Kita minta kepada Allah supaya kita selamat nanti pada hari kiamat, karena kita sudah berusaha untuk melakukan sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ketika kita di dunia ini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak menyelisihi janji. Dan menyelisihi janji di sini para ulama mereka menjelaskan karena Allah itu mempunyai sifat-sifat yang sangat sempurna. Walaupun manusia ini dikatakan sebagai orang yang jujur, tidak pernah menyelisihi. Kadang-kadang ada satu hal yang ketika manusia itu berjanji tidak bisa melakukan karena sudah mati. Misalnya, tahun besok kamu tak kasih pekerjaan pas ada lowongan, misalnya gitu ya. Ternyata tahun besok dia sudah mati. Kan kita tidak mungkin mengatakan, wah bohong orang gitu, kan enggak. Artinya kita mengatakan itu orang baik, tetap orang jujur ya jenenge mati ya wes gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang karena lupa gitu ya. Mungkin orang ini jujur kalau janji terus tidak pernah menyelisihi, tapi ada satu keadaan yang menyebabkan dia lupa. Ya kadang-kadang kita oh ya wes lali ya. Tidak sengaja ya manusia kadang-kadang lupa ya tidak apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia tidak pernah menyelisihi janji itu karena dia maha hidup, tidak pernah mati. Kemudian dia juga tidak pernah lupa. Tidak mungkin nanti ketika di akhirat orang soleh kok ditulis sebagai orang jahat, orang berdosa, itu tidak mungkin. Atau kemungkinan nanti ternyata tidak ada siapa-siapa di akhirat, itu ya tidak mungkin. Karena Allah itu maha hidup, tidak pernah mati, dan Allah itu tidak akan pernah lupa. Nah, tentang doa di ayat ke-8 tadi, Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang masyhur nggih. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas dinmu. Maka istri beliau bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa tersebut?
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidaklah ada dari hati seseorang kecuali hati tersebut di antara di baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Jadi bahasa Rasulullah, hati itu di antara dua jari dari jarinya Allah. Ini suatu gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza sa'a ayyukimahu aqamahu. Kalau Allah ingin mengistiqomahkannya, meluruskannya, dia lurus. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mencondongkannya, wa idza sa'a ayyuzighahu azaghahu. Ingin mencondongkannya, ingin menyesatkannya, dia itu akan condong. Kemudian Rasulullah mengutip ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi sangat mudah. Jadi kira-kira sekarang kita dalam keadaan yang insyaallah istiqomah gitu nggih. Ngaji, salat, ibadah gitu ya. Kok ngerti-ngerti nyeleweng gitu ya, ya sangat mudah bagi Allah. Gambarannya seperti dalam jari-jari. Kalau diiringke ya miring, nek diluruske ya lurus gitu ya. Kalau dibelokkan ya tumpah, kalau ditegakkan ya baik. Terus itu sangat mudah. Maka Rasulullah saja itu memperbanyak doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Padahal Nabi dijamin oleh Rasulullah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Apalagi kita umat Nabi yang belum ada jaminan, tentunya kita perbanyak doa juga sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Allah memberi kita keistiqomahan, bisa menjalankan syariat ini secara baik sampai mati dalam keadaan husnul khotimah, kemudian selamat dari siksaan Allah, masuk ke dalam jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan malam hari ini, ma'asyiral muslimin. Semoga bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa kita ambil pelajaran darinya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.